Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebelum kita mulai video ini, kita unboxing dulu. Hayo atuh. Ya, coba nanti kita tes seperti apa kemampuannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Setelah unboxing tadi, saya akan bahas kelebihan dan kekurangan ini Poco X3 Pro. Ini dia ya, kelebihan dan kekurangannya, dan kenapa saya bisa memutuskan untuk membeli Poco X3 Pro ini. Oke, kita bahas.
mode dual video untuk kita bisa ngevlog. Nah, kita bisa ngevlog sekaligus kita bisa lihat dari dua arah dengan dual mode ini. Nah, ini suara asli dari Poco X3 Pro. Posisi di outdoor dengan jarak sekitar 50 cm ya. Suara asli Poco X3 Pro tanpa mic eksternal. Oke. Ya, selanjutnya OS-nya sudah Android 11 ya. Kemudian refresh rate-nya 120 Hz. Katanya bagus sekali memang untuk tampilan dari HP ini ya sangat bagus ya, kelihatan keren lah ya. Saya senang gitu ya, artinya dengan kualitas yang bagus itu dengan harga sekian kita dapat teknologi yang bagus ya. Kebetulan yang saya pegang ini memorinya internal itu 8 GB RAM-nya, kemudian 256 kapasitasnya. Artinya dengan harga ini kebetulan saya dapat 399 yang 4 juta ya dari official store-nya si Xiaomi-nya dengan harga 4 juta ini, tapi kapasitas besar karena ada beberapa yang mirip-mirip speknya tapi si kapasitas agak kurang, makanya ini ada kelebihan tersendiri ya buat si HP Poco X3 Pro ini. Oke, kemudian selanjutnya layarnya udah mengusung ini Corning Gorilla Glass 6 ya. Corning Gorilla Glass 6 ini ya mungkin dia ada suka tahan baret-baret segala macam gitu ya. Itu Corning Gorilla Glass 6. Selanjutnya baterainya ini sudah 5160 mAh ya. Kalau dicas full, charger full sekitar 1 jam 5 menit lah, 1 jaman ya, 1 jam 5 menit saya tes kemarin itu. Ya lumayan, artinya dengan kapasitas baterai besar, dia tentu dibutuhkan karena banyak aplikasi yang ada di sini ya, itu baterainya. Selanjutnya kelebihannya adalah ini fasilitas lengkap. Kebetulan yang saya butuhkan saat ini ada NFC ya, NFC ada di sini jelas. Kemudian juga di situ ada lagi yang lainnya, udah suaranya termasuk stereo, ada radio juga, kemudian ada untuk vlogger ya dual video ya, ada dual videonya juga, kemudian ada fingerprint. Walaupun saya nggak terlalu terlalu pakai fingerprint ini, ya mungkin suatu saat bisa dipakai juga ya. Jadi dengan fasilitas lengkap ini jadi satu pilihan kenapa kita bisa memilih ini kan HP ini. Kemudian satu lagi adalah ada sertifikasi IP53. IP53 itu katanya tahan debu dan cipratan air ya. Itu katanya, saya juga belum jajal, tapi ya mudah-mudahan sih bisa tahan cipratan air dan debu seperti yang dimaksud ya. Itu kelebihannya. Oke, nanti kita bahas kekurangan-kekurangannya. Hayo atuh. Ya teman-teman, sekarang saya jajal ketika bergerak atau saya lari dengan menggunakan video dari kamera Poco X3 Pro ya. Saya lari seperti apa guncangannya ya, ini dengan kestabilan foto guncangannya seperti apa, tapi saya menggunakan tripod, jadi tidak dengan tangan ya, menggunakan ya tripod biasa ya. Oke, coba saya tes dulu ya, saya lari. Lumayan. Nah ini kalau jalan biasa seperti ini, tapi saya menggunakan tripod ya. Ya teman-teman, sekarang kita bahas kekurangan dari Poco X3 Pro ini ya, versi saya. Yang pertama yaitu bodinya gede nih. Bodinya gede dan
agak berat ya, agak berat jujur aja, karena dia beratnya sekitar 216 gram ya. Ini ya termasuk agak berat lah artinya, apalagi ditambah dengan apa ya, casing saya, tambah dengan casing saya ini dia agak jadi lebih berat lagi ya. Berat jujur aja, agak berat ya. Kemudian yang kedua adalah agak cepat panas, karena saya pribadi tesnya tidak menggunakan game ya. Silakan yang mau tes game, mungkin ada perbandingan teman-teman yang pernah ngetes pakai game, tapi saya ingin tesnya dengan menggunakan software Insta360. Jadi dari 360 dari device Insta360 saya ekspor ke sini, kemudian kita create. Nah, pada saat ekspor ini dia panas ya, karena ditambah casing ini dia agak anget nih. Nah, casing ini kan agak tebel nih, casing dari Nilkin ini. Nah, dia karena agak tebel tapi terasa anget, nah berarti dia agak cepat panas ya. Karena saya tidak mengukur suhu secara, ya kalau biasa YouTuber lain kan ngetesnya pakai tes termometer suhu, saya enggak, tapi terasa anget aja, jadi agak, menurut saya agak panas ya. Kemudian SIM cardnya masih hybrid. Ini walaupun kesannya receh, tapi saya nggak ngerti juga ya. Mudah-mudahan seharusnya sih mungkin Poco ini bisa membuat ya double SIM card dan plus kartu memori gitu. Saya nggak tahu apa, mungkin kenapa Poco tidak menghadirkan seperti itu, walaupun ini mungkin jadi keunikan tersendiri buat Poco, tapi ya alangkah baiknya bisa double SIM card plus kartu memori ya. Itu menurut saya jadi satu kekurangan juga. Yang ketiga adalah layarnya masih IPS. Kalau kompetitornya itu udah Super AMOLED ya. Tapi buat saya pribadi sih tidak terlalu masalah ya. Tapi memang jadi kalau saya dengar masih belum Super AMOLED ya. Bagi saya tidak masalah, tapi itu jadi satu catatan tersendiri ya bagi pihak Poco ya. Kemudian adalah posisi peletakan kamera di sini nih, kayaknya apa ya, menurut saya agak aneh gitu. Agak aneh ya, sampai akhirnya saya memilih untuk casingnya itu saya minta yang ada pelindung kameranya ya, walaupun agak-agak ya karena anehnya ini ya, tapi ya ini keunikan tersendiri buat Poco ya. Bagi beberapa orang mungkin aneh, tapi jadi keunikan tersendiri juga ya. Saya jadi catatan bahwa ini kekurangan karena agak ya berbeda. Saya belum pernah punya HP yang kameranya di sini seperti ini gitu ya. Itu jadi catatan juga. Kemudian bagi saya adalah banyak software penyerta ya. Jadi ketika saya belum install apa-apa, aja bawaan dari sananya itu sudah banyak gitu. Jadi ini kita banyak software yang mungkin ada yang nggak butuh juga gitu, tapi dia udah bawaan gitu ya. Kalau itu iklan juga ada ya, itu memang tidak menjadi satu kendala banget, tapi itu cukup memakan memori yang ada, jadi bisa mengurangi juga ya. Itu kemudian saya beli dari Xiaomi officialnya yang ada di Tokopedia. Nah, dari sananya itu tidak ada kartu garansi atau invoice ya dari official store-nya. Saya nggak tahu seperti apa mekanismenya, tapi hanya kotak seperti ini, kemudian unit di dalamnya dibuat ya, kita lihat di video unboxingnya hanya seperti itu aja, tidak ada invoice-nya. Setelah itu sangat walaupun sepele, tapi jadi satu catatan pelayanan untuk si official store-nya seperti itu ya. Oke, itu aja catatan kekurangan dari Poco X3 Pro ini serta tadi kelebihannya ya. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan buat teman-teman yang akan membeli HP Poco X3 Pro ini. Kebetulan kegunaan bagi saya ini untuk video vlogger ya, buat vlogger, motovlogger ya. Mudah-mudahan bisa awet dan jadi satu video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, itu aja. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, yang mau ada saran dan komentar silakan, dan jangan lupa untuk selalu produktif dan tetap berpikir positif. Hayo atuh. Assalamualaikum.